gitu loh. Diskusi itu jujur lah, minimal meskipun bodoh nggak apa-apa. Kalau bodoh kita bisa kasih tahu ya kan, karena dia nggak ngerti mungkin dia nggak belajar kayak kau tadi ya kan, gitu loh. Ya, Keiko, Muslim apa Kristen Keiko? Keiko. Ya, halo, Assalamualaikum. Masalah Muslim bang? Muslim Kang, kepencet Kang, Abi tetinggal di Bang Kang. Oke, yuk Nah, di bawah ya. Assalamualaikum. Nah. Salam warahmatullah. Ya bang, wih anak Medan, ngomong lu, buka mute-nya. Iya, blow on sih. Pan. Yuk, kata Bibel mau diskusi nggak sama si Blon? Boleh Kang, silahkan. Kampret. Gasken. Ini parah nih. Tenang. Ayo silakan. Yang mana? Tuh si Bang Belegu. Mana yang belegu ke sini? Bang si Raja siapa namanya ini? Si Raja Blon. Si Raja Bloon. Kampret. Halo. Apa deh? Kau ngerti nggak tadi yang dibahas sama Bang Ardi tadi? Oh, tidak ngerti saya itu. Terus kau paham apa terus soal Bible? Bahasanya saya tidak ngerti. Terus apa yang kau pahami? Gimana kita mau diskusi kalau kau nggak paham apa-apa tentang apa yang kau imani? Kau Kristen kan? Kau paham Alkitab rupanya. Hafal lah, masa aku nggak hafal? Kalau nggak hafal nggak mungkin aku mau diskusi. Apa ilmu yang kau tangkap dalam Alkitab? Semuanya, saya menguasai kristologi, teologi, teokodok, terserahlah atur. Ya, apa yang kau pahami di Alkitab itu apa yang kau tangkap di situ? Kalau Kebohongan Yesus. Iya, kebohongannya di mana? Ya, banyak. Apa itu? Ketika Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Buktinya ada orang naik ke surga tanpa Yesus. Tuh, betul. Aduh. Ayo. Jadi pemahaman sampai segitu pemahaman. Banyak pemahamanku. Kau mau bahas soal apa? Silakan. Iya, yang saya tanya apa yang kau tahu tentang Bibel? Banyak yang aku pahami tentang Bibel. Kau dosa kemana-mana. Silakan. Apa kelebihannya dan kekurangan Alkitab? Semuanya kurang, nggak ada kelebihan. Oke, kekurangannya apa? Sebutkan. Banyak sekali, tidak bisa dikaji secara ilmiah. Banyak. Salah satunya aja. Ya, ini salah satunya. Ya, singa makan jerami, langit punya tiang, ular makan debu. Bisa nggak kau buktikan secara ilmiah itu coba? Gimana kamu dapat data itu? Tertulis di dalam kitabmu. Nah, ini kau nggak paham kitabmu sendiri. Loh, kau ini gimana sih? Di mana? Datanya di mana coba? Ayat berapa? Tertulis dalam kitabmu. Ya, kau carilah. Coba kau cari. Ya, kau ada HP nggak di situ? Coba kau cari. Kau yang bilang sok aku yang cari. Ya, coba kau cari. Lo yang bilang gue yang cari, enak banget. Ini. Kamu diskusi nggak? Tapi kamu bilang tadi ada kekurangannya di mana? Ada tertulis di dalam kitabmu, langit punya tiang, singa makan jerami, ular makan debu. Ayat berapa? Nanti aku bilang ayatku pakai ayatku juga. Aku bilang ku tunjukkan, aku yang baca. Ya sudah, satu ayat yang aku tunjukkan ya. Bentar aku screenshot dulu. Aku pakai satu device. Bentar. Jadi apa yang kamu sampaikan kamu yang baca. Iya, nih satu aja. Satu aja aku tunjukkan sama kau. Bentar. Macet. Nengok Google ini. Ya bentar botol, kan kau minta tunjukkan. Sabar. Kau juga nggak bisa tunjukkan apa-apa kok. Bentar. Screenshot dulu nih. Os. Halo, Os. Ganti nama lagi, Os. Ya.
Niru-niru Yos. Enggak. Nah ini kau lihat ya, kau lihat. Bentar. Ya, ayat berapa? Yesaya 65 ayat 20. Bentar aku tunjukkan, bentar. Iya, aku baca juga di sini. Yesaya berapa? Yesaya 65 ayat 25. Yesaya 65 ayat 55. Nah itu kau lihat. Ayat 25. Bentar. Ya. Kita cocokkan coba. sama enggak gitu. Ya kau tunjuk. Ya. Oke, baca. Ya kau baca lah, itu udah kutunjukkan di layar. Kau baca, ada matamu kan? Baca. Kan udah saya bilang tadi, siapa yang nunjukkan ayatnya? Iya dia kau baca cari itu yang di baca. layar. Di layar. Itu kau lihat. Iya. Nanti Ya aku udah kau tunjukkan baca itu. ayatnya. Aku Ya yang sih itu baca. kutunjukkan ayat. Ya udah kau baca itu udah kutampilkan di layar. Kenapa kau ngeles? Gak bisa kau jelaskan ini? Kok nggak bisa jelaskan? Gak paham? Gak ngerti? Kan udah aku bilang, siapa yang cari ayatnya dia yang baca. Nanti aku juga. Itu sudah saya tunjukkan di layar. Udah aku Aku yang screenshotkan baca. apalagi. Udah, Itu di biar layar. cepat gua baca, biar cepat. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu. Ah, coba udah dibaca sama Bang Ken Santan. Coba. Menurutmu ini masuk akal nggak? Masuk akal nggak ini? Bisa nggak ini dikaji secara ilmiah? Dibuktikan ini secara sains? Bisa nggak? Bisa. Itu singanya lagi sakit gigi jadi makan jerami. Bentar. Cari ya referensinya. Sabar. Ya coba jelaskan ini. Sabar ya, sabar. Ya harus tertulis ya. Iya, sabar. Ya coba harus berkorelasi dengan sains ya. Coba. Tidak. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu. Buktikan kepada saya bahwa benar di dunia ini ada hidup singa makan jerami. Coba. Nih. Saya baca ya. Baca. Ayat ini sering Ayat ini diartikan sebagai berisi gambaran tentang kerajaan Allah yang penuh damai, di mana semua ciptaan hidup dalam keharmonisan dan tidak ada lagi kejahatan. Kayak si Itu Opit lagi nih artinya diskusi sama di AI. dalam Yesaya dan 65 ayat 25. Si Bagong. Buktikan ini terjadi di dunia ini. Itu kan tentang kerajaan Allah, udah saya bilang gimana? Di mana tertulis di situ tentang kerajaan Allah? Mana coba? Buktikan. Mengartikan itu tidak Mana ada, ayatnya? tidak Mana ada dalilnya? ayatnya. Barang siapa yang mendalilkan maka dia yang harus membuktikan. Tadi kan saya sudah buktikan, saya tunjukkan dalilnya. Sekarang kau buktikan bahwa ayat ini berbicara tentang kerajaan Allah. Coba. Kau kan Mana? bertanya, ini artinya apa? Saya artikan. Itu bukan kau dalilnya. artikan, kau baca di mana itu? Iya bukan dalilnya, kamu minta. Ya kau baca di mana? Kau baca di mana itu? Ya, Di mana terserah tertulis ini. dalam kitabmu? Gini, aturan gini. Ini kan ada Raja. referensinya. Di kami kan ada referensinya. Ya, aturan raja gini lu. Menurut AI, ayat ini berbicara tentang Bukan itu. AI. Referensinya. Artinya ada. Udah Masuk kebaca, akal nggak? gua udah kebaca. Ya, masuk akal gak kira-kira serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput? Masa serigala makan rumput? Ya itu arti tentang kerajaan Allah yang penuh damai, tidak ada lagi Ya. kejahatan di sana. Itu Di mana artinya. ada penjelasan? Iya, di mana artinya seperti itu? Ada nggak dijelaskan dalam Kalau kitabmu bisa seperti itu? open cam udah aku tunjukkan ini sama Munia. Ini ada referensinya. Bilang aja datanya dari AI ngomong. Saya sembarang ngomong, saya sembarang Itu tafsirkan. apa? Saya tidak tahu AI itu. Gak masuk akal. Mana ada singa makan jerami di dunia ini? Kamu Kalau kan ada nanya singa makan jerami, saya siap penjelasannya, dibaptis. Dinda, Ayo. kamu kan nanya penjelasannya. Oh, Udah saya Dinda jelaskan. gundulmu itu. Hah? Iya, sekarang kau buktikan di mana singa makan jerami di dunia ini. Itu kan tentang tentang apa? Kerjaan Tuhan, kerajaan Allah. Itu Iya, surga. buktikan di dalam kitabmu bahwa ayat ini merujuk kepada kerajaan Allah. Coba silakan, mana? Waduh, ini kan dibilang tentang kerajaan Allah. Iya, di mana tertulis itu? Tunjukkan datanya mana? Ntar lah, cari referensinya ya. Tunggu. Nah, cari-cari coba. Tadi kan kau minta data, aku udah capek-capek screenshotkan Ya, kau, udah tunggu, kutunjukkan tunggu. depan biji matamu. Sekarang kau buktikan Tunggu. kembali. Ya, silakan. Sabar. Jangan congos-congos. Sabar Dinda, jangan congor doang. Tenang. Yo. Masa ada singa makan jerami langit punya tiang ular makan debu? Walah bagong. Tenang, sabar.
Ayo buktikan, silahkan. Ya, sambil nunggu love orange-nya diklik-klik teman-teman ya, sambil di follow-follow semuanya ya. Kalau si Bloon jangan. Terus kampret. Ntar, oh nih, ntar. Saya 11.7. Macet. Ah, ini sama ini perkataannya. Ya saya Macet. ayat 7 sama nih. Coba. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ini artinya di sini sama aja. Ya mana artinya? Mana tertulis dalam kitabmu? Artinya coba ada nggak? Di Alkitab tidak dikasih tapi ada referensinya. Berarti kau yang mengartikan. Kok kau yang ngerti? Iya jelas kau yang mengartikan, tidak tertulis dalam kitabmu. Berarti kau dari tadi cuma modal congor. Kalau bisa open cam udah saya tunjukkan. Bilang aja Macet tidak bisa membuktikan. Itu makanya saya tunjukkan ayat tadi. Ya, mana tertulis dalam kitabmu jika serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu. Artinya, mana tertulis artinya demikian dalam kitabmu? Jangan congormu doang. Santai, jangan marah-marah. Coba mana? Nggak marah-marah, Dek. Cepat Dinda, tunjukkan sama Kakanda. Ya, tunjukkan sama Kakanda. Cepat, ayo. Ya itu ayat referensinya, ayat penguatnya itu ya saya 11 ayat 7 kan sama itu kata-katanya. Iya kata-katanya sama, artinya mana yang saya minta artinya Anda jelaskan artinya ini Bang. Tidak ada di Alkitab, tidak ada dalilnya. Berarti kitab Anda tidak lengkap, ini palsu, bohong ini. Soalnya di dunia tidak ada singa makan jerami. Mana ada singa makan jerami seperti lembu? Dengar dulu Dinda, tadi setiap jadi gini penjelasan ayat ini itu. Gitu ketika loh. singa lagi berburu domba, ya singa ini berburu domba nih. Ini menurut penjelasan bapak-bapak gereja di Vatikan ya. Ketika singa lagi berburu domba, singa itu kepleset, mukanya itu kebentur sama batu, mukanya itu ya. Jadi giginya itu rontok semuanya. Berhubung singa ini lapar, jadi yang ada jerami ya udah jerami diembat gitu ya. Ayo. Sabar, apa mau kita buktikan ini? Artinya ditanya. Iya kan tadi awal diskusi kan kau ngomong. Iya, ya kan? kamu nanya mana? artinya. Iya kan kau bilang mana yang nggak masuk akal di dalam Bible, mana yang nggak bisa diterima dengan akal. Saya tunjukkan. Terus? Nah, salah satu contohnya ini, iya sekarang di mana di dalam kitabmu menjelaskan tentang singa makan jerami? Coba silahkan. Udah tidak ada di Alkitab, memang tidak ada di Alkitab. Terus? Berarti palsu. Udah terserah, yang lain pertanyaan lain. Berarti tidak jelas. Payah mengajari anak-anak payah. Terus yang lain. Kok mengajari anak-anak? Makanya harus tertulis. Tadi kau sok-sokan minta data, ditunjukkan datanya, kau berak. Tidak ada dikatakan di situ, diartikan gimana? Makanya jangan sok-sokan minta data. Otakmu nggak sanggup. Tadi kamu marah, nggak setuju. Itu congormu, tidak tertulis, Bagong. Yang saya minta diterima nggak? Penjelasan gue diterima nggak? Harusnya dia terima saja, sama-sama asumsi. Ya itu waktu singa lagi berburu domba, kepleset dia, giginya kebentur sama batu rontok. Oh gitu, bisa jadi. Oh diterima, oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ini aja Anda tidak bisa jawab, apalagi saya bertanya yang berat-berat. Selanjutnya itu sudah kok nggak paham, tidak ada ayatnya, itu hanya penjelasan, tidak ada ayatnya itu hanya penjelasan. Ya ini saya kasih pertanyaan sepele, pertanyaan sederhana ya. Okay. Kenapa kau masih menuhankan Yesus? Kenapa coba? Ayo. Kenapa saya masih menuhankan Yesus? Coba silahkan. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kami. Tahu dari mana kau Yesus itu Tuhan? Coba tahu dari mana? Nanti saya tunjukkan ayatnya, kamu bilang itu terjemahan, itu kitab apa? Memang terjemahan. Memang kalau terjemahannya salah harus kita kritisin. Tahu dari mana Anda coba? Pertanyaan selanjutnya. Ya sudah, tunjukkan dari mana Anda tahu Yesus itu Tuhan. Nanti ditunjukkan ayatnya, kamu bantah itu terjemahan, kamu bilang.
Kucluk, namanya orang diskusi ya seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan yang tertulis pasti dibantah. Kalau kau mau sependapat, mau bersepakat, kau ngobrol aja sama pendeta. Ya buka Yohanes 13. Jangan Itu terus. jangan Itu terus. Anda, saya nggak percaya itu. Selain itu. Ya jangan kamu bantah, gitu loh. Bagaimana tidak dibantah jika itu palsu? Aduh, kok palsu? Bentar. Jelas saja palsu, tidak sesuai. Terjemahannya tidak sesuai. Yang lain. Bentar, sabar. Banyak ini. Tunggu ya. Suka banget mutar-mutar. Sabar atuh. Ayo cepat, Kanda tidak sabar ini. Ya, Kristen yang di bawah naik silakan, yang pinter-pinter, jangan si Raja. Saya bilang ini itu untuk siapa? Untuk siapa? Pasti gitu ngomongnya lagi. Bantah terus. Pasti itu. Nih, Roma 10 ayat 9 sampai 10. Apa katanya? Oke, tenang. Gini saya baca. Saya nunjukkan ayatnya, saya yang baca. Baca, ya udah baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, berarti Yesus ini bentar, sampai 10 nih. Karena 10. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Oke, menurut ayat itu, jika kamu mengakui, berarti Yesus ini Tuhan hanya karena diakui sama orang Kristen. Kalau nggak diakui, dia nggak jadi Tuhan, begitu? Jangan bolak-balik lah. Di sini nggak dikatakan kayak gitu. Kan di situ jika kamu mengakui, katanya. Iya, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, dengar tuh, ya, bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, kalau saya tidak percaya bagaimana kira-kira? Kalau orang tidak percaya, Tuhan nggak dia kira-kira nih? Arti percaya tahu nggak? Dengan iman kan? Iya, kalau tidak percaya, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, kira-kira Yesus tetap Tuhan atau tidak? Mau percaya atau tidak percaya manusianya, dia tetap Tuhan. Dari mana Anda tahu? Bentar. Silakan. MDH, coba buktikan, tunjukkan, gua gedein loh, bahwa Al-Quran itu mengambil 70% dari Bible. Ayo tunjukkan datanya di mana. Oh, dia typing tadi di bawah ya, Kang? Ayo tunjukkan. Coba ini aja lebih menarik ini, nggak usah si Raja inilah. Ayo tunjukkan. Naik V. Jangan saya lah. Malas sama si Bagong tadi. Yang mana yang dicontek-contek 70% itu? Dinda, jangan marah-marah. Weh, tunjukkan. Apa katanya, Os? Mana 70% contek? Katanya Al-Quran Ucil mencontek bilang 70% Bible palsu, dari Bible. tapi kitab sucinya 70% diambil dari Bible. Nah, coba buktikan. Silahkan MDH. Ngomong, sudah di atas, diem kayak patung. Emangnya di Quran ada dalil roh Tuhan melayang-layang di atas air? Wih, tuh kan, bisanya cuma typing jadi doang, sekalinya naik ke atas jadi berhala. Dasar gimana sih? Ayo tunjukkan. Wih, blon, waing di kick si anjing. Ya, kau suka itu baru kokok berbicara sembarangan. Terung. Nih ada Bang Andi. Bang Andi sehat Bang? Sehat Bang. Masih ada pertanyaan kita belum ku jawab. Apa kemarin tuh? Yang malam-malam itu? Apa itu? Seperti apa Bang? Lupa ku. Ada malam-malam itu kita diskusi jam 12. Aku udah tidur pula di situ. Apa kemarin tuh Bang? Waduh, saya juga tidak mengingatnya Abang. Ada loh, Abang bertanya banyak. Saya jawab satu-satu. Saya ini sebenarnya sih dalam hal ini kan memperlancar bahasa Indonesia Bang. Nggak ada yang lain. Apa tuh Mas kemarin Os? Ingat nggak Os? Kita ini memperlancar bahasa Indonesia ya. Nggak ada yang lain loh. Ya, enggak, gua ingat. kemarin apa pertanyaan Bang Andi itu lupa gua. Gua ingat gua. Apa itu? Yang mati terkutuk di kayu salib itu Yesus atau manusia? Ya itu salah satunya itu.
Oke. Aku bilangnya itu Yesus. Bang Andi siapa? Yang disalibkan itu siapa? Yang disalib pasti orang bang, nggak mungkin monyet. Iya, siapa namanya? Kan saya bilang Yesus. Ya diberi gelar Kristus, Yesus Kristus. Iya, menurut Bang Andi siapa? Kan Iya Yesus Kristus bang yang disalib. oh, bukan digantikan. Kan di Bible yang diomongin bang. Menurut Abang juga lah, istilahnya Al-Quran Abang. Jadi yang disalib itu pasti punya salah. Betul. Tidak mungkin disalib kalau nggak punya salah. Itu kan hukum alam ya. Iya betul Nah, Pak. tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang disalib ini bukan anaknya Bunda Maria, tapi orang lain yang beri nama Yesus Kristus. Itulah yang disembah. Kamu begitu. Ya udah, berarti kan ajaran kita beda kan, tidak sama kan? Ya beda banget bang. Jauh beda. Makanya nggak boleh disama-samakan, beda. Loh yang samakan memang siapa? Nggak ada Iya, persamaannya. Aku makanya aku bilang perbedaan itu banyak gitu loh, nggak sama ajaran kita sama. Beda banget. Mulai kitabnya, Tuhannya, syariatnya, tata cara ibadahnya, berbeda, nggak ada samanya bang. Itu sampai itu kan, sampai ke surga aja beda kan itu. Beda. Kalau surganya umat Islam itu tempat menikmati segala jerih upaya kita di bumi. Ya kalau di Kristen itu di bumi dia jarang berdoa. Ya di surga mereka berdoa 24 jam. Enggak. Kalau orang dia jarang berdoa di bumi ya nggak bakal masuk surga. Gimana masuk surga dia aja jarang berdoa di bumi. Anda di surga ngapain? Kan berdoa selamanya kan gitu ya. Iya maksudnya bang, yang kan bilang itu dia berdoa di bumi, yang bilang udah kalau dia di surga, ini ngomongin surga, menyembah tiap hari. Otomatis dia masuk surga kalau dia taat ibadah, berdoa sering kan, ya masuk surga. Ini dia nggak pernah berdoa di bumi, gimana masuk surga? Tapi gitu. Persoalannya Anda diusir oleh Yesus nanti. Kok bisa? Sedangkan itu dikatakan ini ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah tuh. Ntar. Oke, Yesus itu jalan apa tujuan? Ntar bang, itu buka ayatnya. Buka Yohanes 14:6. 14 ayat 6. Ntar bang. Nah, coba baca. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 4. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di mana abang bilang Yesus mengusir kami, sedangkan Yesus saja mengatakan, Ntar dulu. Aku adalah jalan kebenaran hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa atau kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ya, di situ ada dua nama ya. Ada aku itu siapa di situ? Aku jalan siapa? Yesus. Yesus. Bapak itu di situ untuk siapa? Bapak itu ya Allah. Oke. Pemilik surga. Ya, tujuan kemana ini? Tujuan ke Yesus apa tujuan ke Bapak? Gimana bang? Tujuannya ke Yesus apa tujuannya ke Bapak? Kan gini kata Yesus kepadanya. Aduh ya Allah. Berarti Yesus berkata kepada orang kan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus. Di sini Yesus sebagai apa? Yesus sebagai apa? Oh gini, sebagai apa? Apa namanya nih? Kalau dikatakan coba baca tidak dulu. seorang pun datang kepada Bapa, bisa perantara. Oke. Tujuannya kemana? Ke surga. Oke. Yang mana yang Tuhan? Yesus atau Bapa? Bapa. Nah, jadi Yesus Yesus bukan Tuhan, sebagai apa dia? Dia kan sebagai sini sebagai utusan, Bang. Utusan. Cuman di dalam pakai cuman. Bentar, saya jelaskan, Bang. Kenapa lu lagi pakai cuman? Iya, karena dalam Yesus itu ada Roh Allah. Makanya mereka satu, Bang. Memang secara kasat mata dia manusia, betul. Saya ulang lagi. Fokus di sini dulu. Makanya, ya bentar, Bang. Makanya di situ yang Tuhan siapa? Bapak atau Yesus? Makanya dibilang Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Gitu loh. Makanya dibilang Yesus. Jangan terlalu panjang kalau sama saya. Lu tahu kan karakter gua, Bro. Oke, terus. Kalau lu juga menjawab, jangan lagi lu ragu atas surga.
Ketemu siapa? Ketemu Allah, Bapa. Oke, yang Tuhan yang mana? Bapa Allah. Yesus sebagai apa? Perantara. Oke, perantara itu Tuhan atau bukan? Kalau di sini dia Tuhan juga. Lakah. Tuhan perantara ke Tuhan, berapa Tuhan? Iya kan, menurut kami dia Yesus Tuhan kan? Gimana Jadi sih, Tuhan perantara ke Tuhan. Dia duanya, dia perantara dan Tuhan kami. Dengerin. Tuhan perantara ke Tuhan, berapa Tuhan? Iya bang, menurut kami Yesus itu Tuhan kami. Jujur lah bro, ini bahasa Indonesia loh. Gimana aku jelaskan Kamu kalau lagi? bilang dua Tuhan nggak ada masalah, selesai kita di sini gitu loh. Bukan Tuhan, dua Tuhan satu, tetap satu. Allah Kalau itu tetap kalau satu Tuhan, yang mana yang Tuhan? A, Bapa, B, Yesus. Dalam ajaran kami dua-duanya. Saya ulang kembali, kalau satu Tuhan, siapakah yang Tuhan? A, Bapa, B, Yesus. Aduh, gimana aku jelaskan? Jangan dijelaskan. Katanya satu. Terserah lah. Aku jawab tadi, terserah lah. Lah, saya kembali Yohanes 14:6. Yesus perantara. Tujuannya ke Bapa. Betul. Ya. Yang mana yang Tuhan? Yang perantara kah atau yang Bapa? Bapa. Berarti perantara ini Tuhan atau bukan? Udah saya jawab tadi. Saya ulang lagi, perantara ini Tuhan atau bukan? Nanti saya jawab, abang nggak terima. Saya terima benar, saya terima. Oke, dengar ya. Oke. Perantara ini Tuhan atau bukan? Dalam ajaran kami dia Tuhan juga. Oke, berarti Tuhan perantara ke Tuhan. Karena mereka satu. Enggak, saya ulang lagi, perantara ini Tuhan atau bukan? Ya, Tuhan. Iya, berarti Tuhan perantara ke Tuhan. Kepada Bapa Allah, karena iya Bapa ini Tuhan, Yesus Tuhan perantara. Iya. Oke, perantara Tuhan, tujuan Tuhan. Ada berapa Tuhan? Bingung aku bang, serius. Yang lain. Yang lain. Tunggu dulu ya, aku ini ajan di sini, teman-teman yang nggak ajan ngomong dulu Pi. Bentar Pi, kalian ajan di sini. Abang di mana bang? Di sini belum. Cek. Abang anak Tuhan. Kok tiba-tiba nanya itu bang? Kira aku jantungan aja. Gue disuruh lanjutin. Ya, dikonfirmasi dulu. Abang anak Tuhan atau hamba Tuhan? Oh, saya anak Tuhan. Keren. Berarti abang punya bapak Tuhan. Betul. Oh, mantap. Jadi ada berapa Tuhan? Mamanya siapa bilang? Satu-satu. Iya, aku nerusin Alfi. Mamanya siapa? Oke, stop ya, itu aja. Terus, apa Bang Alfi? Nggak, abang keren aja gitu. Jadi anak Tuhan. Gimana rasanya jadi anak Tuhan, Bang? Seru nggak? Sangat senang loh. Aduh, anak-anak Tuhan. Ya anak Tuhan ya enak lah. Apa yang jawab tadi? Kasih. Mamanya siapa jawab? Siapa? Masa Anda anak Tuhan tidak ada yang melahirkan? Tuhan Anda kawin sama siapa sehingga tercipta Anda itu? Yang mana? Yang mama siapa? Mama kami. Ya kan Anda tadi bilang Anda anak Tuhan. Kalau Anda anak Tuhan, mamanya siapa? Di dalam ini ceritakan anak Tuhan itu tidak ada kawin mengawinkan Dinda. Gimana sih itu? Kata siapa tidak ada kawin mengawinkan? Jelas-jelas banyak perkawinan di surga Anda. Mana ayatnya? Coba. Coba Anda baca Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersorak-sorai, perkawinan anak domba telah siap dan pengantinnya telah siap sedia. Itu ada perkawinan. Wahyu 19 ayat 7. Marilah kita bersukacita bersorak dan muliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Di sini diartikan, Bang. Bentar ya, saya bacakan. Siapa yang mengartikan? Yang mengartikan siapa? Jangan kau lagi yang mengartikan. Jadi siapa? Loh, jangan kau yang mengartikan, harus tertulis dalam kitabmu. Ini kan Alkitab saya, jadi saya kan tahu yang artikannya gimana sih. Tertulis tidak? Yang kau artikan itu tertulis tidak dalam kitabmu?
Ini dalam artian ini istilahnya arti tulisan ini saya terangkan. Ayo coba. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkenanan anak domba telah tiba. Di sini dikatakan anak Tuhan itu akan masuk surga, akan dikawinkan dengan Yesus. Yesus itu pengantin laki-laki dan kamilah pengantin wanitanya. Itu artinya. Bukan berarti secara dunia ini kawin, bukan itu. Jadi Anda kawin sama Tuhan Anda begitu? Kalau dalam arti dunia ini kawin, itu salah. Kami itu bukan kawin. Tadi kau yang bilang bahwa Anda jadi pengantinnya. Iya, tidak? di dalam Alkitab ini kawin dibilang, cuman dalam artinya bukan kawin secara dunia ini. Jadi apa pengertian kawin menurut Anda? Anda tahu tidak apa pengertian kawin? Yesus menyambut kami yang manusia biasa ini menyambut kami di surga. Dengan cara menikah. Kami dikatakan mempelai wanita, Yesuslah mempelai prianya. Gitu loh. Bukan artinya kawin secara dunia. Tapi kalau menurut kamu begitu ya terserah. Yang penting saya udah jelaskan kan gitu. Kan tidak. Kan Anda yang bilang tadi Anda pengantin wanita, Yesus pengantin prianya. Betul tidak? Iya, maksud saya itu Oke. artinya. Kalau Anda kawin sama Yesus, anaknya siapa? Jawab. Nah, itu kan kamu gak nyambung. Saya bilang tidak ada kawin secara dunia. Tanya anak kan lucu. Definisi kawin menurutmu apa sih definisi kawin? Nah itu, pasti itu pertanyaanmu karena kok nggak ngerti. Kita ini berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia, maka kita gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Coba Anda buka di situ, kan Anda punya Google. Kawin menurut KBBI itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jangan Anda yang tafsir. Makanya aku bilang, kejelaskan juga sama kamu nggak akan paham, dia bilang. Loh. Jadi Kristen suka menafsir begitu. Memang Bible boleh ditafsir nggak? Memang kitab kami ini banyak penafsiran gitu loh. Boleh ditafsir. Oh, Bible boleh ditafsir. Bible boleh ditafsir tidak? Paham, bakal sesat. Ya, saya tanya. Gitu loh. Iya, Bible boleh nggak ditafsir? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Boleh ditafsir. Diartikan, maksudnya tulisan itu apa? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Oke, saya boleh nggak mengartikan? Ya sesuai dengan kemampuanmu. Kalau kamu bisa mengartikan ya nggak masalah. Ya sudah, kalau saya mengartikan Anda kawin dengan Yesus itu betul-betul kawin menikah, boleh nggak? Ini artinya nih, bentar nih, Yohanes 3:29 ini. Loh, saya boleh mengartikan dong. Kenapa tidak menggunakan artian saya? Kenapa Anda yang harus mengartikan? Ini artinya kamu kan menunjukkan ayatnya, bukan kawin mengawinkan secara dunia. Coba. Yesus itu menyambut kami di surga, bukan kawin kayak manusia ini ya punya anak, enggak. Kawin mengawinkan itu yang menyambut kami di sana gitu. Bukan suami istri bukan. Itu pemikiran masih bocah itu. Pemikiran masih bocah. Di kitabmu tertulis kau punya 100 istri kau itu. Ayat 29 yang mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki itu. Itulah sukacita dan sekarang sukacita itu penuh. Maksudnya di sini diartikan lagi nih bang, kalau udah jumpa nih mempelai perempuan dan mempelai laki-laki di surga, maka sukacita itu penuh, gitu loh di surga. Makanya di surga itu tidak ada kawin mengawinkan lagi, yang ada hanya memuji Tuhan Yesus. Orang jelas kau tulisannya mengawinkan, Anda tafsirkan sembarangan. Ya udah terserah kamu, kalau kamu nggak percaya terserah. Yang penting udah saya jelaskan. Lanjut Vi, lanjut. Bang Ardi turun deh. Berat kalau ngobrol sama anak Tuhan. Berat. Kamu Ya, harus memang paham berat. sama Alkitab. Kalau hanya cuma dibaca ya bakal pening. Ngerti lah dia. Oh, kau baca aja enggak, apalagi mau ngartikan. Tuh kan, udah Kau sok-sokan ngartikan dari tadi, sok-sokan mengartikan. Kau baca aja enggak? Orang nggak baca Alkitab. Jelas saja kau enggak baca. Dari lahir saya udah Kristen, udah baca Alkitab. Kok kamu nggak Bohong. Seharusnya kau tahu kalau ada perkawinan di situ. Kenapa kau baru tahu semenjak saya kasih tahu tadi? Masa udah lama tahu kok baru tahu. Perkawinan itu ya perkawinan di surga, bukan perkawinan secara dunia ini. Tahu dari mana kau itu? Siapa menginformasikan? Udah lah, sama si Alip aja lah, kamu nggak paham. Alah. Dijelaskan kamu mantap. Sama, nggak ada yang paham di sini, penjelasanmu itu nggak ada yang paham, nggak tertulis soalnya. Kau congornya dari tadi. Iya masalah, mau nggak paham, mau paham, terserah. Berarti
Berarti teman-teman Kristen ini bakal diserahkan sebagai perawan suci kepada Kristus gitu ya? Bukan perawan suci. Anak manusia yang akan masuk ke dalam surga itu akan dikawinkan. Dikawinkan itu bukan ya secara manusia kawin, bukan itu. Arti kawin itu disucikan sama Yesus bermasuk ke dalam surga. Bukan kawin mengawinkan lagi. Di surga tidak ada kawin mengawinkan lagi. Oh, jelas ada kawin kok, bohong terus. Ya udah, terserah. Tapi kan nanti tapi kan nanti Kristus itu kan menerima perawan suci. Gak ada di mana ceritanya menerima perawan suci. Manusia yang suci itu, ya. 2 Korintus 11 nomor 2. Manusia yang suci itu ya kami. Perawan gitu. Suci. Sambutnya. Gimana? Perawan suci bukan manusia yang suci. Perawan suci teksnya bukan manusia yang suci. Iya, artinya ide minuman atau lapak-lapak perjudian itu untuk mendangkalkan akidah sesama akidah orang-orang muslim yang menjadi sasaran penyebaran Injil mereka. Jadi saya katakan ya saudara-saudaraku muslim yang ada, yang tadi sampai 1 KP nonton, jika ada muslim di bawah yang menyatakan agama mereka sama dengan ajaran kafir, maka mereka adalah seburuk-buruknya kafir. Ya, sesungguhnya kafir yang menyatakan agamanya lebih mulia daripada agama Islam, itu kafir yang jujur. Iya. Tetapi ada kafir yang menyatakan agamanya sama dengan agamanya orang kafir, maka mereka adalah seburuk-buruknya kafir. Mereka adalah kafir yang lebih kafir daripada kafir itu sendiri. Ya, jadi ya, laqad kafarul ladzina innallaha huwal Isa ibnu Maryam, katanya. Ya jelas, sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan Isa ibnu Maryam adalah Tuhan selain daripada Allah. Saya nggak pernah mau dikasih apa-apa. Jadi kalau ada paham-paham di ajaran Islam di sekitar kita, orang-orang Islam yang menyamakan sembahannya, yang menyamakan Tuhannya, yang menyamakan agamanya dengan agama orang kafir, maka mereka adalah kafir yang sekafir-kafirnya daripada kafir itu sendiri. Oke, Ustadz Dio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjauh Ustadz. Ustadz Dio. 400 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiri ke Cikini Raya. Masih di jalan aku bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dulu. Betul saudaraku ya. Jadi di sini tadi saya menemukan memang Yesus sendiri mengatakan jemaat Kristen ini jemaat iblis. Dikatakan di dalam Wahyu 3 nomor 5. Di sana dikatakan bahwa jemaat iblis ini mengaku sebagai orang Yahudi. Sepengetahuan kita, orang-orang Kristen selalu menyatakan dirinya Yahudi rohani. Yahudi rohani, teman-teman. Walaupun mereka tidak dikenal oleh orang Yahudi, bahkan diludahi oleh orang Yahudi, ngaku pula orang Yahudi, meludah orang Yahudi kepada mereka, tapi ngaku juga ya Yahudi rohani. Sama seperti pengakuan Paulus yang menjadi bapak pendiri Kristen. Si pendiri Kristen ini mengatakan di dalam 1 Korintus 9:20, tergenapi perkataan Yesus di sini. Dia mengatakan di sini apa? Demikianlah bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi. Di situ tadi ada katanya berbohong dia sebagai orang Yahudi kan? Padahal dia berbohong. Maka di sini dikatakan di dalam 1 Korintus 9:20, demikianlah bagi orang Yahudi, aku berlaku seperti orang Yahudi, agar aku bisa memenangkan hati orang Yahudi.
berpura-pura teman-teman, berdusta teman-teman, berbohong teman-teman, demi membesarkan agama. Ngaku dia teman-teman menjadi orang Yahudi, padahal sesungguhnya bukan orang Yahudi. Maka Yesus mengatakan mereka ini adalah jemaat-jemaat iblis yang kelak akan diusir. Nggak pas aku bicara ya, Jian. Naiklah kau sini. Kau bantahlah aku. Kayak gitulah. Naiklah sini. Jawab dulu saya, siapakah jemaat iblis ini? Yang dikatakan Yesus di Wahyu 3 nomor 9. Masa orang Kristen kata Yesus? Iya, katanya jemaat iblis itu. Adalah yang Kristen yang mau naik lah. Jawab saya. Dengar ya Erikson. Keluarga selamat bergabung. Dengar ya Erikson ya. Di dalam Matius 28 dikatakan itu, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, Erikson, kau dengarkan itu ayatnya ya. Kita analogikanlah ini penjual panci, saudaraku. Panci yang Anda jual harus laku kepada orang yang mau membeli panci. Ya, jadi panci ini saat hadir, beli. Entar dulu, kan gitu. Saya periksa dulu dong, pancinya ini layak pakai atau tidak nih. Maka kita membahas Bibelmu ini, membahas ajaranmu ini, karena memang ajaran kamu ini harus diajarkan kepada orang-orang, bahkan kepada babi sekalipun bisa, kepada makhluk katanya ya kan, seluruh makhluk. Jadi kita membahas, kau nggak perlu kepanasan, kita bahas, kita cek ini panci kamu ini. Kalian semua orang Kristen itu adalah salis panci. Maka panci yang datang sama kita ini kita periksa, apakah pantas dipakai, layak dipakai, atau hanya layak di tong sampah. Ali, diam aja lah, Ali, diam. Ya, kenapa? Kenapa? Ayo, bisa jawab nggak? Udah siapakah? Diam aja lah, diam. Iya, oke, aku diam. Tapi kau jawab dulu pertanyaanku, Bang. Boleh nggak, Bang? Ngomong. Iya, aku nggak pas memang kayak gitu. Orang Batak biasa, Bang ya. Oke. Udah yang lain aja kasih ngomong. Kau bisa jawab nggak? Makan babi lah dulu, kau makan babi. Yesusmu nggak makan babi, kawan. Ya kau bahkan Yesusmu meletakkan iblis kepada babi. Iya, dimasukkannya, disiksanya babi itu, dikasihnya iblis ke sana itu. Makan babi. Roh jahat yang diambilnya dari orang gila itu dimasukkannya ke babi, kawan. Kau makan pula. Enak lo babi sama kayak kau. Kau mau enak lah ajaran iblis. Enak lah karena iblis ada di situ, Bang. Nggak pernah kau karena makan setiap babi, kan? makan babi itu kata Yesus jemaat iblis. Makanya aku bilang makan dulu babi itu. Iya, karena pengikut iblis kau makannya makan babi, bukan pengikut Yesus. Jangan congor lah. Yang makan babi itu kata Yesus adalah si pengikut iblis. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya suka kalian, karena Yesus meletakkan di dalam tubuh babi itu iblis yang merasuki orang gila tadi. Kalian lah iblisnya. Yang ada di dalam babi. Iya, di Wahyu 3 nomor 9. Iya, di situ Yesus mengatakan jemaat iblis itu adalah orang yang mengaku Yahudi. Pertanyaannya sama kau, Cian, siapakah jemaat iblis ini? Jawab dulu ya, aku diam.
Jawab dulu. Kalau kamu melarang saya bicara, saya berikan Anda untuk menjawab. Silakan dijawab. Siapakah jemaat iblis yang ada di Wahyu 3 nomor 9? Belajarlah kau lagi ngomong. Kalau nggak makan dulu daging babi itu, bertahu kau kayak mana ngomong. Bagus. Benarkan cakapmu, bodat. Kau nggak bisa Bang juga satu. Makan babi itu bertahu. Kau memang sundal kau Abu Lampek kata Lasoa. Gak usah kau banyak gaya di sini ya. Gak usah banyak gaya kau. Bukannya dia jawab malah ngecaprak aja. Ya siap Bang Ali, gas Bang Ali. Masih ingat bagaimana Bang Ali, kabarnya Bang Ali? Ini Bang Hoy. Iya, barangkali ya, alhamdulillah sehat walafiat Bang. Alhamdulillah. Bang Udah lama Uhui. juga gak ada kontak-kontak nih. Lama gak ketemu nih Bang. Oke. Iya, babi makan tai. Terus coba, ya kan? Di Tanah Batak ini katanya mereka merasa dalil mengatakan kepada orang Islam dalil katanya kan. Nah, tetapi yang sesungguhnya mereka itu yang dale. Nggak ada hormatnya sama mertuanya ya. Udah gitu, dipeliharanya babi, dikasihnya makan tai anaknya. Ya kan, dibesarkan dengan kotoran anaknya. Setelah besar, berpestalah dia. Dikasihnya pula sama hula-hulanya itu. Dikasihnya sama hula-hulanya. Dimakannya hula-hulanya lah itu. Dimakan sama mertuanya. Babi yang dibesarkan dengan kotoran anaknya. Lucu kan? Aduh, memang orang-orang Kristen gitu ya. Nggak punya akal kayaknya ya. Masa dibesarkan dengan kotoran anaknya, lalu dikasih makan sama mertuanya. Dale. Padahal ya, ajaran Batak atau adat Batak tidak diperintahkan untuk memberikan sembahan kepada mertua itu dengan babi atau korbo pendek. Tulang haiwin, mertua, alamak. Jadi dibesarkannya babinya dengan kotoran anaknya, lalu dikasihnya kepada mertuanya. Gak punya sopan santun memang dia tuh. Gak punya apa otak ya kan dia. Ya itu. Yang Mario Bang Faruk ya kali takutnya naik ada yang kulit mah. Nanti tolong make saya beres-beresin masnya nanti kalau ada yang hujan. Kalau ada diskusi silakan. Gak apa-apa. Yuk. Mau kemana pejuang? Biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Iya betul. Yang merubah adat Batak itu hanya oten-oten yang menjadi penjilat kepada penjajah. Kebanyakan mereka ada di Tanah Batak karena memang mereka dipergunakan sebagai kacung-kacung dan lonte-lontenya Belanda dulu. Jadi mereka ini keturunannya nih ya. Yang diambil istrinya dia diam ya kan. Ya kan. Dia disuruh berjuang. Istrinya digenjot di rumah. Diam. Karena apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini Pak Ali marah-marah ini. Oke, Longinus, selamat bergabung. Kenapa? Mengapa marah-marah Ali? Agak lain. Aku nggak marah, saudaraku. Aku cuma membukakan fakta. Ya, aku buka fakta aja, buka data yang jelas ya. Macam marah saya tengok. Aku nggak marah, Bang. Agak Cuman lain. girohku terpancing juga karena siapa tadi? Iya, istrinya digenjot. Terima saja. Iya, karena ajarannya tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dia dijajah, ya, dikasih pula istrinya pelengkapnya, ya kan? Udah tahu dia dijajah, udah datang penjajah membawa agama Kristen. Terus udah tahu dia dijajah, dibasi pula lagi istrinya menjadi kawan tidur penjajah.
Oke, Longinus, bisa diskusi nggak kau? Kau marah-marah macam mana mau diskusi? Aku nggak marah. Coba, ada nggak Bibel kau di situ? Ngapa Bibel? Longinus, Kau ajar saya. ada nggak Bibel kau? Ada nggak? Kau ajar saya Al-Quran kau. Alah, di Bibel kau di situ ada dituliskan di Wahyu 3 nomor 9 itu ada dikatakan di situ jemaat iblis. Siapa itu, Longinus? Iya, jemaat iblis itu siapa? Yang ditulis di Wahyu 3 nomor 9. Silakan dibaca dulu. Satu ayat saja kau baca, terus kau tahu semua. Iya, di situ satu ayat udah cukup, Bang. Nggak perlu kita baca satu Bibel. Ayat-ayat Bibel berdiri. Iya, Wahyu 3 nomor 9. Nggak ada ayat di Bibel, Bang. Nomor ada. Ayat Bibel berdiri sendiri-sendiri. Iya, walaupun satu perikop kau baca satu Bibel dari Kejadian sampai Wahyu, konteks yang saya tanyakan, siapakah jemaat iblis yang dituliskan atau dikatakan Yesus di dalam Wahyu 3 nomor 9 itu, Bang? Satu ayat. Jawab dulu, Bang. Longinus. Kau ngomong gak usah pakai ayat-ayat. Ayat itu Al-Quran. Kau Bibel aja, kau Bibel. Nomor. Sebelum abad ke-7 Tambilele. Ayat. Sebelum abad ke-7 bahasa. Banyak kali sikap kau. Ayat itu bahasa Arab, bodoh. Ya, sebelum ayat abad itu bahasa ke-7 Arab, kata ayat. Tahu kau arti kata ayat itu? Tahu kau ayat itu apa? Ayatun. Tahu nggak artinya apa? Itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Dasar tambilele. Arab sudah ada lebih dahuluan dari Kristen Islam. Ayat itu bahasa Arab, bukan bahasa Yunani. Arab sudah bahasa Yunani. ada lebih dahulu. Bibelmu bahasa Arab apa bahasa Yunani? Yang menginjili Arab Paulus. Galatia 1 ayat 17. Di mana? Di Arab Maklum. Paulus yang pertama pergi menginjili dia. Arab mana? Arab Maklum. Arab lah. Kau ngomong apa? Kau macam orang mabuk. Kau Kau baru abad ke-7 datang, abad ke-1 Paulus. Tambi aja. Lo mabuk aja, bro. Jangan naik diskusi. Nangis. Kok nangis kau? Kau jangan ngomong pun nangis. Berbagai bahasa Arab itu milik satu-satu agama. Ayatun itu bahasa apa? Bibelmu bahasa apa? Coba kau pakai otakmu. Kau pikir bahasa Arab itu milik satu-satu agama? Pikir kepala bapak kau peyang, goblok. Dasar tolol kau memang, anak setan, anak sundal. Bodoh kali kau. Berkali-kali aku bilang ayatun itu bahasa Arab, Bibelmu itu bahasa Yunani. Bibel nomor sekian, selesai. Nggak usah kau pakai ayat. Tolol kali kau jadi manusia. Keren kan bahasaku kan? Keren. Siapa lagi sini naik anak-anak pesundal yang kurang ngajar sini naik sini? Makan jangan kau makan babi terus. Bocor otakmu. Gak bisa diskusi, ngeyel, ngotot, gak ada data. Jelas-jelas ayat itu bahasa Al-Quran, masih aja kau pakai. Inilah Kristen ini. Kehilangan jati diri mereka. Jadi Kristen ke Islam-Islaman. Masuk dia ke Bali, jadi Kristen ke Hindu-Hinduan. Aduh. Dasar betul-betul agama penjajah ini. Dikasih tahu baik-baik ngotot, ngehe. Di mana itu ayat itu bahasa Yunani? Di mana? Ayatun itu bahasa Arab. Penggunaan ayat kalau umum itu bisa bermakna kepada tanda-tanda kebesaran Allah.
Jamaknya ayatun. Dan biasa lebih spesifik digunakan untuk semua penomoran dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat sekian, Al-Baqarah ayat sekian, Surat An-Nahl ayat sekian. Bukan, kalaupun kita mau sebut nomor gak masalah, tapi ayat itu memang penggunaannya pada Al-Quran, bukan pada Bible. Gimana ya kau? Ngomong pun macam orang mabuk kau. Sok paten pula kau. Jadi kalian Salah, jadi Bang. Kristen. Biasalah Ustaz. Sejati. Iya Bang Ali, suka ke Islam-Islaman, jengkel kali kita tengok. Ya memang Silong ini segitu dia. Naik. Kalau sudah jengkel, Allahu Akbar, Astagfirullah, dipakainya semua istilah-istilah Islam. Coba. Salah Bang, ajaran daripada si penyesat, ya kan? Ajaran sibilis Bang. Yesus sendiri mengatakan mereka itu ajaran sibilis Bang. Di Wahyu 3 nomor 9. Nggak ada oten yang bisa jawab itu. Mereka mau mengajak manusia untuk membenci Arab dan bahasa Arab. Ternyata mereka sendiri nggak bisa lepas dari kosakata Arab. Diambilnya lafaz Allah, diganti terjemahan dewa, yang tadinya Theos menjadi Allah. Oh itu bukan Allah SWT, itu Allah. Allah kepala bapak kau benjol. Kau tengoklah di KBBI itu Allah itu apa Allah? Itulah Allah itu. Celaka. Kalau double L dibaca Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kata Rasul. Kalian ambil lagi, Rasul bahasa Arab bos. Itu kan bahasa Yunani. Nah, apalagi ambil kata iman. Iman pun bahasa Arab juga, dari kata amana yuminu imanan. Rasul pun begitu. Rasulun bermakna marsulun, ini orang yang diutus. Apalagi ambil lagi Nabi Paulus, Nabi lagi, Nabi bahasa Arab. Dari kata amba ayumbiu nabaan wa nabiun. Nabiun menjadi nabiyun setelah terjadi tasrif di dalamnya. Apalagi nubuat, wah mentok. Nubuah dari kata naba'a, nubuatan artinya berita kenabian. Tiba-tiba pula dibilangnya Yesus, ada nubuat Yesus di perjanjian lama. Kalau ada nubuat Yesus di perjanjian lama, berarti Yesus dalam 300 meter. Putar. Berarti dia nabi bukan Tuhan. Apalagi mukjizat. Mukjizat lagi. Kau bilang pula Yesus itu punya mukjizat. Kalau Yesus punya mukjizat, berarti dia nabi bukan Tuhan. Cemana ya? Kalian ambil semua istilah-istilah itu, tapi kalian tidak tahu penggunaannya. Kosakata yang dicuri. Makanya teman-teman ya, orang yang mencuri punya orang lain, dia nggak tahu penggunaan sesuatu yang dicuri itu. Gak bisa dia. Ada orang curi iPhone-nya orang lain, gak bisa dia buka iPhone-nya, keterkunci. Dia nggak ngerti penggunaannya. Beda kalau itu miliknya sendiri, bisa dia buka, dia aplikasikan. Apalagi banyak nubuat, mukjizat, keimanan, apalagi akhirat, semua diambil dari Islam, semua diambil. Coba Alkitab, Alkitab lagi coba. Jelas-jelas itu Alkitab itu nama lain dari Al-Quran atau kitab suci yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ucapan Nabi Isa alaihissalam, qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab. Apa itu Alkitab? Yaitu Injil yang Allah berikan kepada beliau. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Ngeri. Bukti fakta masih banyak kok di Indonesia, di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan banyak gereja Al-Masih, gereja Isa Al-Masih. Coba kalau kalian mau samakan Yesus itu dengan Isa Al-Masih, bonyok kalian, bonyok. Isa Al-Masih itu dalam versi Islam dia adalah seorang nabi, bukan Tuhan dia.
Dan dalam Al-Quran pun dijelaskan ada orang-orang sesat yang menjadikan dia sebagai Tuhan. Makanya Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "A anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Apa kata Isa putra Maryam? Qala subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Tidak pantas aku mengucapkan sesuatu yang tidak pantas untuk kuucapkan. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau seandainya aku pernah mengatakan begitu, sungguh pasti engkau mengetahui hal itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau mengetahui apa yang ada dalam hatiku, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu ya Allah. Sungguhnya engkau adalah Tuhan Allamul Ghuyub, yang maha mengetahui perkara yang gaib. Itu Isa putra Maryam. Banyak banyak gereja-gereja di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat ini masih banyak. Masih banyak gereja yang bernama Isa Al-Masih. Habis. Banyak kalian kalau masih pakai itu. Makanya kalian berusaha mengganti kan. Kenaikan Isa Al-Masih menjadi apa? Kenaikan Yesus Kristus. Kalian berusaha ganti kan. Kalian datang ke Kementerian Agama, kalian datang ke Kementerian Dalam Negeri agar diganti itu, untuk menutupi kebobrokan kalian yang suka nyolong-nyolong istilah-istilah Islam. Kalau nggak ada istilah-istilah Islam, nggak berdiri Kristen, teman-teman. Aku bisa buktikan itu. Siapa orang-orang LAI yang mau diskusi sama kita sampai detik ini di Jakarta? Kita tunggu. Kita tantang orang-orang LAI yang mau berdiskusi tentang hal itu. Alhamdulillah sebagian saudara-saudara kita dari teman-teman APII kemarin berdiskusi di MUI, mengusulkan agar kata Allah itu dicabut dari Bible. Melihat bagaimana mafsadat yang sangat besar. Bayangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam di dalam Bible habis dihinakan sedemikian rupa. Mana ada pendeta yang pintar S3, S4, S5, kalau ada S10. Sini debat sama aku. Aku bikin mencret dia. Kalau nggak ada istilah-istilah Islam, nggak berdiri mereka. Nanti datang ke rumah-rumah ngemis, ya. Datang ke rumah-rumah ngemis. Oh, di iman kalian kan harus mengimani 4 kitab kan, Bu? Nah, di antara 4 kitab itu apa coba? Di antaranya adalah Injil, Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Nah ini Injil Bu, namanya Alkitab. Bapak kau peyang.